Bab 64. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Keluargaku terbebas dari krisis langsung, karena uang yang aku peroleh. Aku dapat menghindari situasi terburuk, di mana aset kami akan disita dengan membayar bunga yang telah jatuh tempo, yang disebabkan oleh teman ayahku yang melarikan diri. Ham. Ibuku bersenandung sendiri, dengan ekspresi cerah. Sehi juga merasa senang, saat dia berpegangan tangan dengan ibuku. Ketika aku menyaksikan pemandangan hangat ibu dan anak berjalan bersama, ayah berbicara di sebelahku. Aku berhutang budi kepada putraku. Aku minta maaf. Tidak, berhutang. Mengapa kamu mengatakan itu padaku? Petik 2. Hei, ini masalah harga diri pria. Petik 2. Entah bagaimana, aku merasa bisa mengerti ayahku. Aku menutup mulut, saat ayah meletakkan tangan di atas pundakku. Terburu-buru hilang, jadi jangan khawatir tentang masa depan. Ibumu dan aku akan bekerja keras dan melunasi hutang yang tersisa dalam 3 tahun. Aku juga akan membayar 240 juta won yang aku pinjam darimu. Ibumu dan aku mampu setidaknya sebanyak itu. Jadi jangan khawatir lagi, dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu berusia 26 tahun, salah satu periode paling penting dalam hidupmu. Aku akan memastikan jika jalanmu jelas, jadi lakukan yang terbaik. Jika jalur yang kamu pilih untuk berjalan adalah bermain game, cobalah untuk menjadi yang terbaik di sana. Aku mendukungmu. Ayah aku berkata begitu, tapi sisa 600 juta won terlalu banyak untuk dibayar orang tuaku. Bahkan jika ayah tidak menyukainya, aku pasti akan membantunya. Ini adalah kompensasi, karena menjadi anak yang buruk. Tapi sebelum itu, aku harus mengklarifikasi satu hal. Ayah, aku memberimu 240.800.000 won, bukan 240 juta. Jangan lupa 800.000 won. Petik 2. Petik 2. Langit biru, hatiku biru. Putra tak berguna itu berubah menjadi seseorang yang bisa diandalkan, setelah mendapatkan kelas legendari dan membuat item legendari. Aku merasa puas, saat aku tumbuh sebagai pribadi. Meskipun aku masih tidak luput dari hutang. Aku akan menyerah untuk pergi ke reuni tahun ini. Suasana di Winston kacau. Apakah kamu mendengar? Kuil Yatan mengalahkan pasukan lagi. Kapten Phoenix terluka parah. Tidak mungkin. Kapten Phoenix adalah knight terkuat. Dia kalah, meskipun dia sendiri yang memimpin pasukan. Petik 2. Dikabarkan jika lawannya adalah salah satu dari Seven Servant. Apakah Winston mendapat kemurkaan dari Seven Servant? Apa yang akan terjadi pada Winston di masa depan? Kita nyaris lolos dari Mero Company, dan sekarang kita harus melalui sesuatu seperti ini. Belum lama ini, kuil Yatan ditemukan di pinggiran Winston. Lady Irene mengirim pasukan 3 kali untuk menyingkirkan kuil, tapi ketiganya gagal. Lawannya adalah salah satu dari Seven Servant yang bisa membuat anak mulai menangis. Jujur, aku tidak terlalu peduli. Cerita itu tidak ada hubungannya denganku. Aku meninggalkan penduduk yang gelisah dan memasuki bengkel Han. Kemudian, aku memikirkan masa depanku, ketika aku menyentuh 20.000 gold yang tersisa. Aku akan mendapat untung besar, saat menyelesaikan item dengan peringkat tinggi. Di sisi lain, aku akan menerima kerusakan besar, jika item memiliki peringkat rendah. Berkat Blacksmith's Legendary Workmanship dan Blacksmith's Legendary Bread, statistik item dapat meningkat sebesar 19%. Tapi, aku mungkin tidak dapat memperoleh nilai asli, jika aku membuat item normal level 160. Dengan kata lain, membuat item dengan kondisi penggunaan tinggi, tidak selalu menguntungkan. Aku harus membuat item yang tidak akan menyebabkan kerusakan besar. Bahkan, jika itu akhirnya dinilai normal. Itu kenyataan, jika ketika aku membuat item, peringkat normal hampir selalu muncul. Mempertimbangkan ini, aku memutuskan untuk membuat item level 140, yang masih akan memberiku untung. Bahkan, jika itu memiliki peringkat normal. Aku harus melunasi hutang dengan cepat. Aku harus bekerja sangat keras untuk melunasi hutang 600 juta won, dan bunganya setiap bulan. Aku melihat status windowku sebelum mulai bekerja. Nama. Grade. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 45. 3.400 per 238.000. Title. Who Become a Legend, First Unique Item Creator, Only Who Create Legendary Item, Night Slayer, Apostle of Justice. Health. 5.682 per 5.682. Mana. 504 per 504. Strength. 393. Stamina. 411. Agility. 195. Intelligence. 168. Flexibility. 838. Perseverance. 190. Composure. 143. Indomitable. 162. Dignity. 143. Insight. 143. Courage. 87. Stats point, 0. Berat, 842 per 4.960.
Kelas, Pakmas Descendants. Asterisk peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asterisk kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asterisk semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Titel, Who Become a Legend. Asterisk kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asterisk kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asterisk mudah diakui. Titel, First Unique Item Creator. Asterisk Flexibility plus 200. Titel, Only Who Create Legendary Item. Asterisk Flexibility plus 350. Titel, Night Slayer. Asterisk Stamina plus 100. Asterisk Strength plus 30. Titel, Apostle of Justice. Asterisk semua statistik plus 10. Asterisk Courage of Unbreakable Justice. Semua statistikku telah meningkat pesat, setelah membuat berbagai item epic dan satu item legendais. Khususnya, status flexibility dan perseverance-ku telah meningkat secara signifikan, selama proses pembuatan barang. Aku telah melampaui statistik warrior tingkat 80 sejak lama. Berkat ini, aku ingin segera lari ke tempat perburuan. Dengan statistik dan dagger ideal ini, aku bisa dengan mudah berburu monster level 100, setelah membuat beberapa potong armor. Menyenangkan mengayunkan pedang ke monster. Aku bisa mendapatkan item dan XP, akhirnya naik level. Kegembiraan yang hanya bisa ditemukan, ketika menaikkan levelku melalui berburu. Sudah berbulan-bulan, sejak aku merasakan perasaan itu. Lupakan, aku harus mendapatkan uang. Aku memegang palu, bukannya pedang. Itu adalah palu tua yang telah aku gunakan selama berbulan-bulan dari sekarang. Daya tahannya jatuh lebih cepat. Haruskah aku membuat yang baru? Aku tidak tahu cara membuat palu, tapi aku bisa membuatnya sederhana dengan kemampuanku. Aku menaruh besi di tungku, demi membuat palu. Han bertanya dari mana dia menonton, di sela-sela pukulanku. Konten iklan. Jenis pekerjaan apa yang kamu buat kali ini? Palu. Hah? Aku sedang membuat palu. Hah? Apakah kamu akan menggunakan palu yang kamu buat itu? Iya. Aku mengangguk dan Han berbicara dengan kebingungan. Kamu sudah menggunakan palu itu selama beberapa bulan terakhir. Jadi aku pikir, ada cerita khusus tentang palu itu. Cerita, tidak ada yang seperti itu. Ini satu-satunya palu yang aku miliki. Jadi, aku hanya menggunakannya. Tidak ada arti khusus. Tidak, lalu, mengapa kamu tidak membuat palu baru lebih cepat? Ah, kejutan sekali. Kenapa kamu berteriak tiba-tiba? Petik 2. Han menjelaskan. Ada 4 hal penting saat membuat perlengkapan perang. Pertama, teknik luar biasa. Kedua, materi. Ketiga, kesabaran dan pengabdian. Keempat, palu dengan kinerja yang baik. Tapi, kamu telah menggunakan sampah seperti palu, tanpa alasan khusus. Ini benar-benar konyol. Apa? Aku membuka detail palu yang aku gunakan. Palu blacksmith. Daya tahan, 50/70. Attack power, 18-25. Sebuah palu yang digunakan oleh blacksmith untuk membuat item, tapi juga bisa digunakan sebagai senjata. Ketentuan penggunaan. Tidak ada. Berat, 60. Aku mendapatkan palu ini dari desa Bairan dan tidak ada fitur khusus. Aku selalu berpikir, jika semua palu produksi adalah sama. Tapi, tanggapan Han memberitahu aku berbeda. Aku mencoba menilai palu Han. Blacksmith's Legendary Appraiser. Blacksmith yang menjadi legenda, yang menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Hammer Blacksmith Excellent. Peringkat, Rare. Daya tahan, 166/250. Attack power, 40-50. Peluang membuat item rare, plus 10%. Palu blacksmith yang diwarisi Han dari ayahnya. Itu masih bisa digunakan setiap hari, karena dia menggunakannya dengan hati-hati. Pembatasan pengguna. Level 80 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 60. Intermediate Blacksmith Mastery. Berat, 80. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda telah memahami bahan-bahan yang membentuk Hammer Blacksmith Excellent, metode produksi dan niat penciptanya. Understandingmu tentang Hammer Blacksmith Excellent sekarang 100%. Anda telah belajar cara membuat Hammer Blacksmith Excellent. Wow. Itu benar. Palu juga memiliki beberapa peringkat dan opsi. Jika aku tahu ini, aku akan membuang palu jelek itu, dan membuat palu peringkat epic. Aku pikir semua palu produksi adalah sama. Aku berteriak ke udara, sebelum melihat Han. Apa? Mengapa kamu tidak memberitahu, jika palu begitu penting? Berapa lama kamu akan menonton, sementara aku menggunakan palu tua ini? Han malu. Kamu Pakmas Descendants, jadi aku tidak pernah membayangkan, jika kamu bahkan tidak akan mengetahui dasar-dasarnya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku pikir kamu menggunakan palu tua itu, karena ada cerita khusus. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan Han. Aku buru-buru mulai membuat palu. Palu dengan peringkat normal muncul, tapi aku terus berkeringat dan mampu membuat palu dengan peringkat epic pada upaya ke-6. Palu blacksmith tidak dikenal. Peringkat, epic.
Daya tahan, 350/350. Attack power, 70-80. Peluang membuat item rare, plus 17%. Peluang membuat item epic, plus 7%. Palu blacksmith yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Ini adalah palu yang diproduksi oleh pengrajin itu sendiri. Sehingga, tidak cocok untuk blacksmith lainnya, untuk digunakan. Ketentuan penggunaan. Pakmas Descendants. Berat, 80. Apakah itu karena aku secara khusus mendesainnya? Hanya Pakmas Descendants yang bisa menggunakannya. Dari 2 miliar pengguna Satisfy, itu adalah item yang hanya bisa aku gunakan. Tapi, opsi tidak begitu hebat, dibandingkan dengan kondisi penggunaan. Jika itu hanya untuk Pakmas Descendants, itu harus meningkatkan tingkat pembuatan barang-barang unik dan legendari. Bagaimanapun juga, ini adalah game pelit. Hah, uraian item berubah. Petik 1.